Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan dalam 24 jam terakhir lumayan banyak terjadi rally ya. Secara overall 2,63%, BTC rally 3%-an, Ethereum rally 1,65%. Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,33, artinya BTC kembali mendominasi pada hari ini ya. Oke, untuk daily close-nya kita bisa lihat di sini BTC daily close-nya itu di atas dari 55.000 ya. Nah, tetapi dia masih ke-reject oleh 57.570. Nah, jadi menarik nih, apakah Bitcoin akan reclaim lagi 57.000 atau tidak? Nah, jadi seperti yang gue sudah bahas dari kapan minggu lalu ya. Saat terjadi weekly close di bawah lagi dari BSB, seringkali terjadi retest ya. Kita ambil contohnya di sini ya, kayak sebelum-sebelumnya tuh, nah di sini ya. Jadi setelah jebol seringkali terjadi retest. Kita lihat lagi jebol, retest ya. Lagi jebol, ini nggak pakai retest langsung dump ya. Contoh lagi ke belakangnya, jebol, retest begitu. Nah, saat retest ini penting apakah dia akan reject lagi atau enggak gitu. Statistiknya kalau reject lagi ya kita cenderung akan lanjut lagi membuat lower low. Kemarin waktu jebol udah lower low nih ya. Kalau reject lagi biasanya ya statistiknya akan lanjut lagi lower low. Begitu ya. Nah, seperti yang gue bilang dari kemarin ya, dari kemarin banget bahwa sekarang ini adalah duel antara MA50 dan BSB. MA20 udah 2 kali berhasil mempertahankan posisi BTC, begitu. Sementara BSB 2 kali fake out, begitu. Nah, tentunya bisa dibilang ini akan ya dalam beberapa minggu ke depan ini ya antara MA50 dan BSB ini akan menjadi penentuan siapa yang menang nih ya, siapa yang menang dan akan juga menentukan ya mungkin nada dari tahun ini ya sampai akhir tahun ini gitu, nada market mau kemana ya, nadanya cenderung bearish atau bullish. Kalau sampai BSB cenderung menang ya, apalagi MA50 jebol dengan signifikan, ya sudah berarti probability kita untuk lanjut lebih dalam itu lebih besar secara TA ya. Itu yang penting kalau secara TA-nya. Kalau secara fundamentalnya kita tahu jelas yaitu adalah urusan resesi atau enggak nih. Kalau kita kena resesi atau ya kena economic downturn aja, nggak usah resesi, economic downturn aja kemungkinan besar kita akan lanjut membuat lower low. Nah, lu masih ada beberapa yang nanya, Bang bisa sampai sedalam apa? Kalau kita ngomong statistiknya, lagi-lagi kita channel statistik dan data, begitu. Statistiknya kita bisa di sini saat terjadi rally yang signifikan dan tentunya ya dari September 2023 sampai ke Maret 2024 itu adalah rally yang signifikan. Ya lu bisa lihat sendiri di sini ya, 7 bulan berturut-turut bullish ya. Nah, terakhir kali terjadi separah itu ya atau sebesar itu ya rally-nya itu di 2020 di mana di sini 6 ya 1 2 3 4 5 6 setengah tahun bullish ya. Nah, statistiknya drop sekitar 50%-an. Itu yang paling sering ya. Setelah rally besar drop 50%. Nah, tetapi selain 50% juga ada 30. 30% udah kena kemarin di bulan Agustus gitu. Ya di bulan Agustus udah kena. Nah, kalau paling parahnya gimana, Bang? Paling parahnya itu sampai 70%. Kayak di sini nih ya. Kayak di sini ini minusnya sampai 70%, bahkan lebih 73 sebenarnya tepatnya ya. Nah, jadi ya kalau gua pribadi sih makanya udah bilang beberapa kali ada 3 level ya, ada 3 level kepedasan. Udah kayak Ricis aja ya, ada level-level kepedasannya. Level 1 minus 30% dari all time high. Level 2 minus 50 dari all time high dan level 3 minus 70 begitu. Kalau gua ya lebih baik sih mempersiapkan yang the worst case-nya gitu. Kalau sampai terjadi jangan sampai lu hancur begitu ya. Nah, tentunya kalau sampai BTC minus 70% itu alts udah jadi bubuk begitu karena masih masa-masa QT. Itu jadi ya itu aja. Tapi gua nggak bisa bilang pasti 70% karena pada faktanya 70% pun ya terjadinya paling cuma 2 kali yang gua tahu di sini dan di daerah sini. Tapi ini pun masuknya ke bear market begitu. Jadi ya kalau gua pribadi sih kalau ngomong secara datanya paling sering terjadi 50%. Ya, jadi ya dengan data itu ya tinggal lu persiapkan aja deh portfolio seperti apa begitu ya.
Oke, nah selanjutnya kita akan lihat ke ini, ke indeks dolar ya. Indeks dolar kondisinya itu lebih bullish ya. Retest ke MA20. Oh, berhasil reclaim MA20 ya. Nah, apakah dengan indeks dolar yang menguat lagi akan membuat Bitcoin koreksi atau enggak? Korelasi normalnya seperti itu, tapi faktanya sekarang Bitcoin rally, indeks dolar rally. Jadi ya kita masih belum bisa menemukan korelasi normalnya ya, atau lebih tepatnya belum kembali ke normalnya begitu ya, karena buat lo yang tahu di kondisi normal fundamental nggak mendekati ke apa namanya ke resesi, indeks dolar meningkat biasanya Bitcoin melemah, lalu Bitcoin menguat biasanya indeks dolar melemah begitu, jadi korelasi yang terbalik biasanya. Nah, dalam beberapa bulan terakhir itu random, kadang-kadang sesuai kadang-kadang enggak begitu. Jadi ya untuk sekarang sih kita masih bisa lihat ya, masih belum sinkron ya, masih belum seperti normalnya. Next kita ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance dia ke-reject oleh MA20 tetapi berhasil reclaim MA50 dan mantul di 56,92% ya. Jadi gila, ini udah lumayan lama nih ya, dari arguably ya, dari dia masuk itu pertama kali ke range ini dari tanggal berapa nih? 4 Agustus sampai sekarang. Dia masih terus bertahan dan ya sempat jebol juga sih, tapi reclaim lagi dari angka 50 berapa nih? 56,92%. Ya, jadi Bitcoin masih cukup perkasa sepertinya ya. Ya, nanti tanda-tanda dia mulai kehilangan kekuatan sih biasanya saat mulai ada liquidity masuk ya. Jadi mulai ada money printing, balance sheet mulai naik ya, interest rate mulai bukan mulai turun sih, interest rate-nya harus udah di bawah sih sebenarnya. Kalau dia mulai turun malah itu bisa randomly terjadi dump begitu. Tapi kalau si interest rate-nya udah di bawah, balance sheet-nya udah mulai naik ya, alias QE. Nah, disitulah biasanya Bitcoin dominance mulai melemah karena orang-orang mulai lebih berani mengambil resiko di altcoin markets begitu ya. Oke, selanjutnya kita geser ke news. Ini news hari ini ya, tapi gue nggak tahu specifically jam berapa. Jadi akan ada debat antara Trump dengan Harris ya. Nah, debat ini berpotensi untuk bisa membuat volatile begitu ya. Jadi ternyata ada fundamentalnya hari ini ya, tapi fundamental yang awalnya kita pikir bukan resiko. Tapi benar juga sih, karena kali ini ya para calon presiden di US ini dua-duanya berusaha untuk terlihat pro kripto. Jadi ini kan akan terjadi tanggal 10 September. Sekarang 10 September. Kemungkinan sih nanti malam ya, nanti malam. Nah, jadi siap-siap ada possibility terjadi volatility saat ada debat antara Trump versus Harris begitu ya. Yang nggak pasti sih, mungkin aja debatnya nggak spesifik kripto untuk hari ini, tapi ya we'll never know. Kadang-kadang kalau debat itu bisa aja spontan ya. So we'll see apakah akan terjadi volatility atau tidak. Sisanya ya untuk economic calendar hari ini ya sebenarnya belum ada apa-apa. Yang mulai ada apa-apa tuh besok, dan besok tuh nggak main-main pentingnya ya. Besok itu akan keluar data CPI dan core CPI, plus juga ada crude oil inventories. So, untuk besok siap-siap ada kemungkinan terjadi volatility yang lumayan. Karena bintang 3 dan bintang 3 yang penting menurut gua. Ekstra penting lah kasarnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk makro kita pada hari ini. Kalau gua sih pokoknya mau mengingatkan satu hal ya. Kalau gue pribadi kan sudah bahas berkali-kali, main scenario gue masih bearish. Sampai apa? Sampai terjadi reclaim dan pantulan di BSB. Begitu. Jadi selama belum terjadi reclaim dan pantulan di BSB, maka gue main scenario masih tetap bearish. Begitu. Bisa sampai sedalam apa? Seperti yang tadi kita bahas. Ada level 1, 2, 3. Level 1 udah kena nih. Level 2 sama 3 nggak tahu. Dan jujur, kalau gue pribadi nggak akan bisa bilang pasti kena level mana. Ya, karena itu akan sangat apa ya, itu akan sangat sulit untuk diprediksikan. Karena kemungkinan besar ya, itu akan lebih dipengaruhi oleh fundamental. Begitu. Ya kalau fundamentalnya memburuk, ya resesi, apalagi kalau sampai terjadi perang gitu ya, karena sekarang kan lumayan banyak ya terjadi konflik sana konflik sini di Middle East, Rusia juga masih tegang ya dengan Ukraina dan lain-lain, jadi masih sangat alang kabut lah kasarnya ya, masih banyak kemungkinan terjadi fundamental yang aneh-aneh. Nah, kita sebagai orang normal itu nggak bisa tebak-tebakan bakal kena mana gitu, kita cuma bisa pegang statistik aja.
Nah, statistiknya seperti itu, gitu ya. Dan seperti yang gue bilang ya, orang yang ngerti statistik, punya data dan fakta, itu bukan berarti dia akan selalu benar. Tetapi probability dia untuk salah lebih kecil, gitu. As simple as that. As simple as that. Begitu, ya. Dan ya otomatis kalau kita pakai data, statistik dan fakta, kita harus membawa perasaan kita keluar dari situ, gitu. Karena kalau kita pakai perasaan, pakai ego, jadi berantakan. Contoh pakai ego apa? Contoh pakai ego adalah, lihat nih, ini pokoknya pasti ngepam, nggak mungkin nggak ngepam, bla 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 bla. Udah ngedrop, nanti lo ngomongnya bisa beda lagi. Oh belum, ntar ini koreksi dikit dulu, biasalah normal, koreksi sehat katanya ya. Udah gitu turun lagi. Nah udah, itu lo pakai ego. Udah pakai ego jadi berantakan, begitu ya. Ingat, kita itu bukannya punya market. Ya, jangan sampai kita mendeklarasikan, mengketok-ketok apalah ya, bilang pokoknya akan begini, pasti. Kalau lu nggak percaya lu apa gitu ya. Ya, no. Ya, tugas kita adalah apa? Bereaksi terhadap market, bukan ngatur-ngatur market. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Maxi sedang ada kerjasama dengan TCI, di mana kita ada deposit and trade campaign dengan price pool yang nggak main-main sebesar 20.000 USDT ya. Ini eksklusif deposit campaign itu untuk TCI aja. Jadi buat lu yang pengen ikutan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ini berlangsung sampai tanggal 20 September. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Tapi buat lo yang pengen ikutan silakan, karena ini adalah first come first serve. Kalau sudah price poolnya habis ya sudah, berarti beres ya. Oke, nah selanjutnya selain itu juga tentunya di Maxi kita bisa trade spot, futures, dan seterusnya. Dan seperti yang kita tahu, Maxi ini adalah salah satu tier 1 exchanger yang secara fee-nya itu salah satu yang paling murah. Begitu. Jadi buat lo yang mungkin komplain terus nih, aduh bang, fee mahal bang. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi. Dan juga Maxi ini masih salah satu cryptocurrency exchanger yang masih non KYC. Jadi buat lo yang mungkin merasa terbebani untuk KYC, nah lo bisa pakai Maxi karena Maxi tidak mengharuskan KYC, begitu ya. Dan tentunya banyak lagi hal yang kita bisa lakukan di sini, seperti ada sign up bonus yang kita bisa claim up to 1000 USDT, dan juga ada Kickstarter, di mana Kickstarter ini sangat berguna bagi lo para holder MX token. Lo basically bisa ikut seperti launch pool yang kita tinggal lock saja si MX tokennya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum menggunakan Maxi, silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya berarti ada perubahan ya, karena terjadi reclaim. Jadi buy limitnya di angka 55.103, 54.000 pas, dan 52.297. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 55.103 kemarin. Tetapi jebol, artinya kita cut loss ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan, kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 57.570. Artinya setup posisi short sudah terbentuk lagi nih ya. Jadi apabila hari ini terjadi retest kedua di 57.570, kita boleh pertimbangkan untuk buka posisi short. Dan target TP kita di angka 55.103 ya. Itu kurang lebih untuk setup posisi futures dan spot di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sudah terjadi retest 1 dan retest 2-nya belum ya. Berarti kita bisa limit posisi short di 2.363. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP ada yang beberapa nih ya. Yang konservatif boleh pertimbangkan di angka 2.223. Yang agresif boleh pertimbangkan di 2.177 ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya ada di 2000, ini struktur baru ya, struktur baru di sini. Jadi yang pertama di 2.223, di 2.177, dan di 2.123. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan Ethereum ya.
Nah, sebelum kita tutup video kita pada hari ini, ada wejangan tipis-tipis nih ya. Wejangan tipis-tipis ini mungkin lebih bisa dipakai bukan cuma buat kripto aja sih, lebih buat ke keseluruhan dan ini lebih spesifik ke Gen Z sepertinya ya. Jadi kalau gua perhatiin Gen Z sebenarnya sih ini bukan hal yang unik sih ya. Ya gua ngerti gitu. Gua ngerti kenapa alasannya seperti itu. Jadi Gen Z ini kan kemungkinan besar lahir ya dari awal tuh udah pakai gadget ya, udah pakai gadget. Kecuali mungkin Gen Z sangat muda ya, karena Gen Z kan mulai dari 97 sebenarnya. Kalau Gen Z 97 itu mungkin kerasanya kayak milenial sih jujurnya ya. Tapi Gen Z yang udah di atas dari tahun 2000 lah ya kalau gua perhatiin itu dari kecil udah sangat terbiasa dengan gadget. Nah, gadget sih ya, kalau cuma gadget aja sih nggak masalah. Tapi gadget itu kan ya otomatis akan punya sosmed begitu. Nah, sosmed ini seringkali menjadi permasalahan terbesar dari para Gen Z menurut gua ya. Kenapa? Karena ini keeping up with the Joneses level 10 gitu, pangkat 10 bahkan ya. Dimana lu melihat ya, lu melihat apa yang lu inginkan, apa yang lu pengen lakukan itu semua dari sosmed. Nah, permasalahan di sosmed itu seringkali adalah hanya fata morgana. Begitu. Banyak kasus-kasus di mana orang yang wah terlihat sangat happy di Instagram. Kayak dulu gue pernah lihat ada satu couple ya. Wah, kayaknya di Instagram happy banget. Ternyata newsnya apa? Tiba-tiba si si suaminya ini atau si cowoknya lah nggak tahu itu udah nikah atau belum ya. Tiba-tiba dia ngebunuh si istrinya ya atau pasangannya ini dan ternyata dia mengekspos selama ini itu cuma ya itu cuma sandiwara saja gitu bahwa sebenarnya mereka tuh nggak happy dan mereka tuh utang dengan jumlah cukup besar untuk bisa mensupport gaya hidup yang mereka ingin keluarkan atau mereka ingin tampilkan begitu. Nah, jadi jangan sampai mau kemakan dengan scam social media gitu dimana lu mungkin melihat teman-teman lu dan lain-lain lu merasa bahwa aduh hidup gua kok ampas banget ya dibandingin teman-teman gua atau mungkin dengan artis A, artis B, artis C. Hati-hati saat lu mulai mengcompare diri lu dengan sosmed apalagi ya, dengan orang langsung aja bahaya. Dengan sosmed itu ekstrim lebih berbahaya. Begitu. Jadi buat lu para Gen Z yang mungkin dari kecil udah sangat terbiasa dengan sosmed, harus hati-hati di situ. Karena jangan sampai kebahagiaan lu itu didefine oleh sosial media. Karena kalau itu didefine oleh sosial media, menurut gua lu akan menjadi orang yang sangat tidak happy dan bukan cuma tidak happy aja, tapi akan make stupid financial decisions. Begitu. Ya, jadi ya mulai dari situ aja. Dan kurang-kurangin terlalu banyak foya-foya. Gitu sih kalau gua perhatiin gitu. Ya, milenial juga jangan salah, mereka juga ada foya-foya, tapi kalau gua lihat secara rata-rata nih ya, Gen Z dan milenial itu lebih foya-foya Gen Z. Begitu. Ya mungkin lagi-lagi karena korelasinya dengan lahir langsung udah ada sosmed yang wah udah mendarah daging. Begitu. Dan ya di sosmed apa sih isinya? Ya flexing-flexing isinya kan. Flexing, gaya hidup dan seterusnya. Jadi hati-hati di sana karena you are what you watch. Itu bukan cuma you are what you eat, tapi apa yang lu konsumsi dengan mata lu dan semua itu yang akan menjadikan diri lu. Kalau mau konsumsi banyak hal-hal positif ya jadi positif. Kalau mau konsumsi banyak hal-hal negatif ya akan jadi negatif juga gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.